Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini atau hari ini saya akan mempresentasikan hasil refleksi saya dari topik 1 hingga topik 4 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Bahasa Inggris untuk guru SD. Sebelumnya, perkenalkan, hello everyone, my name is Anggit Pangestu. I am 2024 Teaching Professional Education Student at Yogyakarta State University. Here, I will present my reflection assessment from topic 1 to topic 4 of the English for Elementary School course. Yang pertama, apa hal penting yang saudara kemukakan di dalam teks? Pada topik 1, dengan topik diri dan keluarga bagian ruang kolaborasi, di mana petunjuk pengerjaan tugasnya adalah melakukan interview pada kelompok diskusi di kelas. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai name, origin, place to live, job, and free time activity. Selanjutnya, pada bagian unggah tugas ruang kolaborasi, di mana petunjuk pengerjaan tugasnya adalah membuat teks tentang keluarga atau teman berdasarkan introduction dan description hasil interview. Saya menginterview teman saya yang bernama Lisa Triwidya Stuti. Hal penting yang saya kemukakan dalam teks hasil interview adalah informasi mengenai anggota keluarga Lisa, pekerjaan, dan hobi anggota keluarga Lisa, serta hubungan persahabatan Lisa dengan Mila. Selain itu, hal penting yang saya pelajari dalam topik 1 ini adalah saya dapat mengetahui nama, hobi, pekerjaan diri sendiri, anggota keluarga, dan teman atau orang lain, serta mengetahui bagaimana cara menyapa, bertanya, atau interview mengenai anggota keluarga dengan baik. Dengan mempelajari materi diri dan keluarga ini, saya dapat memahami struktur dan silsilah keluarga dengan baik. Kemudian saya juga dapat mengetahui dan mempelajari tentang teks deskripsi. Pada topik 2, dengan topik pekerjaan dan hobi bagian demonstrasi kontekstual, di mana petunjuk pengerjaan tugasnya adalah membuat teks mengenai hobi sesuai prosedur dari titel, equipment, dan step. Nah, saya menuliskan teks hobi saya yaitu bermain badminton. Hal penting yang saya kemukakan dalam teks mengenai hobi adalah menjelaskan hobi saya dalam bermain badminton dan menuliskan teks prosedur mengenai alat yang digunakan dalam bermain badminton dan langkah-langkah bermain badminton dari titel, equipment, dan step. Nah, topik 2 ini berisi informasi mengenai cara memberitahu orang lain dan cara bertanya atau melakukan interview tentang hobi dan pekerjaan. Nah, selain itu, topik ini membahas cara menulis teks prosedur yang baik. Kemudian untuk topik 3, apa hal penting yang saudara kemukakan di dalam teks? Pada topik 3, dengan topik sekolah. Sekolah bagian portofolio ruang kolaborasi di mana petunjuk pengerjaan tugasnya adalah membuat teks recon sederhana tentang sekolah berdasarkan hasil interview dengan teman. Hal penting yang saya kemukakan dalam teks recon mengenai pengalaman pertama saat bersekolah berdasarkan hasil interview teman adalah menjelaskan mengenai pengalaman pertama saat Nita bersekolah di sekolah dasar. Nah, selain itu, hal penting yang saya pelajari di topik 3 adalah saya dapat mengetahui berbagai hal tentang sekolah, mulai dari nama-nama ruangan dan benda yang ada di sekolah, hingga mengetahui pengalaman pertama kali saya dan teman ketika bersekolah. Selain itu, saya juga belajar tentang bullying yang terjadi di sekolah dan bagaimana cara menanganinya. Kemudian, apa hal penting yang saudara kemukakan di dalam teks pada topik 4? Pada topik 4 itu mengenai lingkungan, bagian demonstrasi kontekstual, di mana petunjuk pengerjaan tugasnya adalah membuat teks persuasif dengan tema Save Water atau Stop Deforestation. Nah, hal penting yang saya kemukakan dalam teks persuasif ini mengenai Save Water
yang menjelaskan urgensi menghemat air untuk memastikan ketersediaan air di masa depan dan melestarikan ekosistem. Nah, selain itu, hal penting yang saya pelajari di topik 4 adalah saya dapat mengetahui berbagai hal tentang lingkungan. Saya belajar tentang pencemaran lingkungan dan bagaimana cara menanganinya. Saya juga belajar membuat teks persuasif untuk mengajak semua orang bersama-sama menyelamatkan lingkungan dengan berbagai cara yang bisa kita lakukan. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, pertanyaan refleksi nomor 2 yaitu mengapa hal tersebut penting untuk dibahas di dalam teks. Pada topik 1, hal ini penting untuk dibahas dalam teks karena dengan membahas hal ini, kita dapat mengetahui tentang diri dan silsilah atau komposisi anggota keluarga sendiri dan teman atau orang lain. Nah, ketika kita melakukan perkenalan di depan orang lain, kita tidak akan kesulitan untuk mendeskripsikan tentang diri dan keluarga kita sendiri. Selain itu, ketika kita ingin melakukan interview dengan teman atau orang lain untuk mengetahui diri dan keluarganya, kita tidak akan kesulitan untuk mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggambarkan atau mendeskripsikan tentang diri dan keluarga teman atau orang lain. Nah, pada topik 2, hal ini penting untuk dibahas dalam teks karena dengan mengetahui hobi dan pekerjaan kita, kita bisa mengetahui apa hobi kita dan menuliskan prosedur atau alat apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan hobi dan apa saja langkah-langkah dalam melakukan hobi. Selain itu, penting untuk melakukan berbagai hal melalui tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang berurutan agar kita lebih mudah untuk melakukannya. Pada topik 3, hal ini penting untuk dibahas dalam teks karena dengan begitu kita bisa bertukar pengalaman masa lalu ketika bersekolah dengan teman atau orang lain. Mungkin dalam pengalaman tersebut kita bisa mengambil sisi baiknya untuk dijadikan pelajaran ke depannya. Selain itu, pada topik ini penting untuk mengetahui bullying yang terjadi di sekolah dan bagaimana cara agar bisa menanganinya dengan baik sehingga ke depannya tidak ada lagi bullying di sekolah. Nah, topik 4, hal ini penting untuk dibahas dalam teks karena air merupakan sumber daya utama yang semakin terancam oleh berbagai faktor. Dengan menyadari pentingnya menghemat air, kita dapat mengambil tindakan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya ini. Selain itu, pada topik ini penting untuk dibahas karena dengan membuat teks persuasif, kita bisa mengajak banyak orang untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Nah, pertanyaan ketiga refleksinya yaitu dampak apa yang ingin saudara hasilkan dari tulisan tersebut? Nah, topik 1, dampak yang ingin saya hasilkan dari tulisan ini adalah saya dapat melakukan perkenalan diri dan menyebutkan anggota keluarga saya dengan baik dan lebih percaya diri untuk mendeskripsikannya di depan orang lain. Dampak selanjutnya, saya dapat melakukan kegiatan interview dengan baik dengan menyiapkan beberapa pertanyaan secara struktur untuk mendapatkan informasi mengenai diri dan keluarga teman atau orang lain. Selain itu, dengan mempelajari teks deskripsi, saya dapat menulis teks deskripsi tentang diri dan keluarga dengan baik dan berharap pembaca dapat mengapresiasi cara penyampaian informasi saya yang jelas dan mendetail. Kemudian untuk topik 2, dampak yang ingin saya hasilkan dari tulisan ini adalah pembaca dapat memahami langkah-langkah bermain badminton yang benar dan dapat menuliskan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu secara berurutan. Selain itu, saya menjadi lebih tahu tentang hobi dan pekerjaan saya dan orang lain. Sehingga ketika saya berbicara dengan orang lain tentang hobi dan pekerjaan, saya dapat melakukannya dengan baik. Topik 3, dampak yang ingin saya hasilkan dari tulisan ini adalah bisa saling berbagi pengalaman dengan orang lain, di mana pengalaman yang baik bisa dijadikan contoh. Selain itu, saya menjadi lebih tahu cara menyusun teks recon dengan benar. Topik 4, dampak yang ingin saya hasilkan dari tulisan ini adalah meningkatkan kesadaran dan motivasi pembaca untuk menghemat air dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dampak mempelajari topik 4 adalah mampu menulis teks persuasif untuk mengajak orang lain melestarikan lingkungan sehingga lingkungan dapat terjaga dengan baik dan dinikmati oleh generasi yang akan datang. Kemudian pertanyaan reflektif yang keempat, apa yang akan saudara lakukan untuk meningkatkan kualitas tulisan tersebut? Pada topik 1, teks deskriptif yang telah saya tulis masih memiliki banyak kekurangan. Jadi penting bagi saya untuk terus belajar lebih banyak kosakata baru dan mengatur tata bahasa yang tepat ketika menulis teks
deskriptif atau perkenalan diri dan keluarga, sehingga saya dapat mempraktekkannya secara langsung. Kemudian topik 2, saya harus lebih rinci dalam menjelaskan alat, bahan yang digunakan dan langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan hobi dan pekerjaan. Topik 3, untuk meningkatkan kualitas teks saya perlu meningkatkan kemampuan menulis dan berlatih menyusun kalimat, khususnya teks recon, dengan benar. Saya juga akan terus melatih kemampuan bahasa Inggris saya agar pelafalan saya menjadi lebih baik. Kemudian topik 4, dalam menulis teks persuasif, saya perlu meningkatkan kemampuan menulis dan memperkuat opini saya agar pembaca lebih termotivasi untuk mengikuti ajakan atau himbauan yang saya tulis. Itulah pemaparan dari saya mengenai refleksi pembelajaran bahasa Inggris untuk guru SD dari topik 1 hingga topik 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.